Sebelumnya perkenalkan, saya Farhan Malik Pirade dengan NIM 1030124000068 dari kelas IF 4806. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas sub CLO 0312 untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Eh, kita akan lanjut langsung ke nomor 1. Nomor 1, perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang membuat lingkaran sebanyak N dikali N plus 1 dibagikan dengan 2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus N sama dengan 4, segitiga lingkaran akan ditunjukkan oleh gambar 1. Jika AN menyatakan total luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Nah, dari sini kita bisa buat diketahuinya dulu. Boleh ya gitu. Nah, apa yang kita ketahui? Waduh. Nah, apa yang diketahui? Oke. Nah, yang pertama itu lingkarannya sebanyak N kali N plus 1 dibagikan dengan 2. Lingkaran. Nah, yang kedua jari-jarinya R-nya sama dengan 1. R-nya sama dengan 1 dan AN itu total luas. Ntar ini kasih pelan. Oke. Semua lingkaran, total luas lingkaran, saya gambar seperti ini, total luas lingkaran, dan BN nyatakan luas segitiga. Oke, dan yang ditanyakan adalah limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Nah, sini kita lanjut. Oke, yang pertama berarti kita akan mencari untuk AN. Nah, tadi AN itu apa? AN itu kan untuk total luas lingkaran. Nah, kita tahu sendiri luas lingkaran itu rumusnya adalah pi R kuadrat. Nah, namun karena ini dalam deret dan muat lingkaran sebanyak N dikali N plus 1 per 2 lingkaran, berarti kita harus mengalihkan juga dengan daripada deret itu. Berarti dikalikan dengan N dikali N plus 1 dibagikan dengan 2. Nah, sama dengan R-nya tadi adalah 1, berarti kita bisa tulis N dikali N plus 1 per 2 dikalikan dengan pi. Oke, itu kita dapat untuk yang AN-nya. Sekarang dengan yang BN. BN ini adalah luas segitiganya ya. Jadi bagaimana untuk luas segitiga dengan dari deret yang tak hingga ini? Nah, itu kalau dari menurut dari pengamatan saya, itu kita bisa mengambil contoh daripada langsung menghitung yang besar, kita bisa mengambil contoh yang lebih kecil. Misal dengan mengambil untuk N sama dengan 1 terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa apply untuk yang selanjutnya. Misal N-nya sama dengan 1. Berarti kan begini gambarnya. Kita agak begini. Baru ada lingkaran. Nah, ini merupakan titik sabar. Nah,
Saya buat lebih besar supaya lebih jelas. Anggap saja ini segitiga yang sama sisi. Nah, misalkan ini merupakan titik pusatnya. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita bisa langsung melihat bahwa ini karena dia sama sisi segitiganya, maka dia sudutnya itu sama dengan 60 derajat. Ini itu 60 derajat. 60 derajat. Nah, jika kita membagi dua ke titik pusat dan menarik ke bawah untuk jari-jarinya, ini kan satu R. Ya, akan terbuat sebuah segitiga siku-siku, yang dimana kita bisa mendapat setengah dari alasnya, yang dimana itu kita bisa mengalihkan dengan dua jika kita ingin mengetahui sisinya nanti. Nah, karena dibagi dua, dia jadinya 30 derajat. Dari sini kita bisa menulis jadi dari pengapatan sudut jadinya tan 30 derajat. Karena yang dicari kan depan persampingan ya. Jadinya menggunakan tan. Tangan hasilnya berapa? Itu sama dengan tan 30 itu kan sama dengan daripada ini kan depan persamping jadi R per, mari kita anggap karena udah ada N berarti yang belum kita misalkan dengan X. Nah, berarti tan 30 itu kan 1 per akar 3 sama dengan R-nya tadi ya 1 per X. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan silang. Jadinya itu X-nya sama dengan akar 3. Nah, ketemu untuk ini setengahnya. Saya menambah halaman baru. Nah, kita udah mendapat untuk X-nya sama dengan 3 setengahnya. Bagaimana kalau kita mau satu sisinya? Berarti tinggal mengalihkan dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2 akar 3. Nah, kalau kita udah mendapat dari 2 akar 3 ini, kita bisa menggunakan rumus mencari luas segitiga itu. Saya tulis dengan rumus 3 akar 3 per 4 dikalikan dengan sisinya. Nah, sebelum saya lanjut ke dari asal rumus luasnya itu, kita bisa lihat dari sisinya tadi ya. Kalau kita mau ngambil, ini kan kalau misalkan N-nya sama dengan 1. Sebelum saya lanjut, mungkin ini saya hapus dulu. Nah, bagaimana kalau misal N-nya sama dengan 2? Nah, kan gambarnya nanti akan seperti ini. Ini ada satu di atas. Oh, satu di atas. Lalu ada lagi di sini. Lalu ada lagi di sini. Nah, mari. Mohon maaf kalau misal kurang rapi. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk jarak dari titik ini ujung ke daripada titik pusat yang segitiga yang dari lingkaran yang ini itu kan sama aja dengan akar 3. Sama berlaku juga buat yang dari ini. Lingkaran yang ini ke ujung segitiga yang ini. Itu kan sama tadi yang akar 3. Nah, untuk panjang dari sini ke sini, dari antar dua pusat ini, itu kan sama aja dengan 2 dikali R atau diameter. Nah, R-nya 1 sama dengan diameternya berarti 2.
Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa ketemu rumus sisinya. Sisinya sama dengan 2 akar 3 untuk mengcover yang ini. Ditambah dengan n-1 dikalikan dengan 2. Nah, kita dapat untuk n-1-nya ini kita dapat dari deret tadi ya. Nah, coba sebentar saya coba tambahkan halaman baru. Karena rumus sisinya udah ada, kita bisa langsung ke luas segitiga. Dari luas segitiga ini kan kita kan menggunakan rumus akar 3/4 dikalikan dengan sisi. Nah, asal rumusnya dari mana? Ini merupakan salah satu rumus untuk luas segitiga yang sejujurnya kurang populer. Nah, itu pertama kita ambil dari rumus segitiga awal. Luas sama dengan setengah kali alas kalikan dengan tinggi. Nah, untuk tingginya sendiri, kalau kita melihat dari segitiga ini, nah sebenarnya kan, saya coba visualisasikan. Misal ada segitiga seperti ini, yang sama sisi ya. Jika kita membagi dua ini, nah untuk tingginya, berarti misalkan ini kita kasih nama sisinya itu sisi S ya. Sisi S biar lebih mudah. Sama sisi S. Nah, dari sini kalau kita mau mengambil tingginya, itu kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagorasnya adalah akar sisi ini, sisi miring, sisi S kuadrat dikurangi dengan yang kecilnya, yang di bawahnya, setengah S kuadrat. Setengah S kuadrat dalam kurung ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita lanjutkan tingginya itu sama dengan akar S kuadrat dikurangi 1/4 S kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan lebih lanjut, itu tingginya itu sama dengan ini kan berarti 4/4 kurang 1/4 itu jadinya akar 3/4. S kuadrat. Oke. Nah, kita keluarkan berarti tingginya itu sama dengan akar 3/2 dikalikan dengan sisinya. Kita lanjut ke rumus luas tadi. Luas kan sama dengan setengah kali alas dikalikan dengan tinggi. Sama dengan setengah dikalikan dengan alasnya kan sama dengan sisi ya. Jadi sini saya tuliskan dengan tetap sisi dikalikan dengan tingginya akar 3/2 dikalikan dengan sisi. Nah, berarti rumusnya itu sama dengan mana ini? Lanjut sebelahnya 1/4. Langsung saja ya akar 3/4 S kuadrat. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kan ini rumus luas yang akan kita pakai. Nah, bentar. Oh, ini kurang kuadratnya nih. Nah, kita lanjut.
Setelah mendapat rumus ini, kita bisa langsung masukkan ke yang tadi. Berarti luasnya ini sama dengan akar 3 per 4 dikalikan dengan mana itu tadi rumusnya ini. Rumus sisinya select di mana ini? Aduh. Oh ini. Kita langsung paste di sini. Nah, jadi ada yang kurang. Tulis saja. Nah, jadi dikali dengan 2 akar 3. Nah, dikalikan dengan ini ya, dikuadratkan. Lanjut ke drop. Oke. Kita bisa sederhanakan, nambah baris lagi, halaman. Di akar 3 per 4 di akar 3 per 4 3 per 4 dikalikan dengan 4 dikali 3 12 dikalikan dengan 12 ditambah 2n min 2 2n min 2 2n min 2 yang dikuadratkan ya, berarti saya bisa langsung 2n min 2. Oh, ini bisa diatur. Oh, dari sini sebenarnya bisa dikeluarkan dulu untuk ini duanya ya. Saya baru sadar. Sini bisa dihapus saja. Ini bisa langsung dikalikan dengan 4. Bisa langsung dikali 4. Kenapa 4? Karena duanya mau kita keluarkan dan dia harus dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi 2 yang dikeluarkan baru dikuadratkan. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, jadi hasilnya apa? Di sini akar 3 ditambah n-1 kuadrat. Ya kan ya? Akar 3 ditambah nah, dari sini kan kita bisa langsung eliminasi kan ya untuk keempatnya. Nah, berarti luasnya sama dengan yang dikuadratkan dulu, berarti akar 3 dikali dengan, sebentar saya coba hitung manual dulu di kertasnya, saya lupa. Akar 3 ditambah n min 1 untuk kuadrat. Berarti akar 3 kuadrat adalah 9. Adalah 3, karena kalau akar dikalikan dengan akar, akarnya hilang, dan jika dia sama, tambah n min 1, akar 3 kali akar 3 sudah 3.
ditambah akar 3 dikali N dikurangi akar 3 ditambahkan dengan akar 3N ditambah N kuadrat dikurangi N, baru habis itu dikurangi akar 3 dikurangi N tambah 1, dan kalau disederhanakan jadinya 3 ditambah 2 N akar 3 min 2 akar 3 ditambah N kuadrat dikurangi dengan 2N ditambah 4. Kalau kita sederhanakan lagi jadi N kuadrat ditambah dikurangi dengan 2N ditambah 2N akar 3 dikurangi 2 akar 3 ditambah 7. Nah, jadi sebenarnya dikali dengan N kuadrat dikurangi 2N ditambah 2N akar 3 dikurangi 2 akar 3 ditambahkan dengan 7. Tambahkan dengan 7. Dari hasil ini sebenarnya udah sederhana dan bisa disederhanakan lebih lagi dengan cara mengalihkan akar 3-nya ini. Tapi karena kita akan mau menghitung soalnya itu limit N menuju tak hingga, sebenarnya ini sudah cukup. Oke, kita lanjut ke sini. Limit N menuju tak hingga AN per BN sama dengan tadi untuk AN-nya adalah N kuadrat plus N per 2 Pi ya. N kuadrat plus N dibagikan dengan 2 dikalikan dengan Pi. Oke. Nah, jadi bisa juga Pn. Nah, ini bisa kita sebenarnya bisa langsung ke lebih sederhanakan lagi dengan Pi, mengalihkan Pi-nya, seperti Pn kuadrat ditambahkan dengan N Pn. Di sini itu adalah soal diketahui itu AN adalah total luas semua per 2 per Pn-nya itu adalah akar 3 akar 3 dikalikan dengan N kuadrat dikurangi 2N tambah 2N akar 3 dikurangi 2 akar 3 ditambahkan dengan 7.
Nah, kalau kita lihat ini kan dia menuju ke tak hingga kan ya limitnya. Jadi kita bisa langsung, kalau untuk cara cepatnya, kita bisa langsung untuk melihat pangkat tertingginya. Jadi sebenarnya yang Pn kuadrat dengan yang ini yang n kuadrat di bawahnya. Nah, tapi karena ini ada pecahan di sini yang per 2, kita bisa sebenarnya sederhanakan jadi seperti ini. 2-nya dikalikan dengan ke akar 3 yang ada di bawahnya. Oke, saya coba sini. Pi n kuadrat per 2 akar 3 n kuadrat sama dengan pi per 2 akar 3. Nah, ini adalah sebenarnya sudah hasilnya, tapi kalau kita mau sederhanakan lagi bisa dengan cara mengalihkan dengan akarnya. Ini di kedua, di pembilang maupun penyebut, yaitu akar 3. Nah, dia sama dengan akar 3 pi dikali akar 3 per 2 dikalikan akar 3 dikalikan akar 3. Akar 3 itu kan 3 ya. 3 dikalikan 2 itu 6. Nah, berarti hasil akhirnya itu pi akar 3 per 6. Oke, itu hasilnya untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2-nya. Sekarang ini diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 plus x. Untuk yang A, kita mulai dari yang A, hitunglah f0, turunan yang pertama dari f0, turunan kedua dari f0, hasil dari turunan ketiga f0, turunan keempat, dan juga untuk turunan kelima dari f0 ini. Kita coba langsung satu yang A. Oke, f0 langsung aja dikasih masuk ya, berarti ln 2 ditambahin 0, berarti ln 2. Nah, kita lanjut ke turunan yang pertama, f aksen 0. Nah, f aksen 0 kan berarti ln tuh turunannya 1 per ya, berarti 1 per 2 ditambah x. Nah, karena di sini x-nya itu tetap 0 untuk semua soal A ke depannya, jadi saya akan menghiraukan daripada yang x tersebut karena hasilnya akan tetap sama, karena akan ditambahkan dengan 0. Oke? Nah, jadi dia itu 2, 1 per 2 untuk yang f aksen 0 untuk turunan yang pertama. Untuk yang turunan kedua, nah berarti itu kan dia sama dengan min 1 per 2 ditambah x kuadrat. Nah, berarti 0, 2 tambah 0 kuadrat berarti 4 ya. 4 berarti min 1 per 4. Min 1 per 4. Kita lanjut ke, tadi saya sampai turunan kedua, sekarang turunan ketiga. 1, 2, 3, 0. Sama dengan berarti 2 per berarti karena dia tadi pangkatnya 2 tambah 1 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Saya di sini tidak menjelaskan ulang untuk yang bagian kenapa hasilnya untuk turunannya bisa langsung 2 maupun tanda negatif maupun positif ya, karena hal tersebut pertama udah sering dilakukan dan juga banyak penjelasan di materi lainnya. Nah, jadi dia itu semacam
kalau penjelasan cepatnya, jadi dia bergantian tandanya. Dan pertama positif, kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif, dan berlanjut seperti itu. Dan untuk karena ini dia pangkat 2, dia pertama pangkat jadi pangkat 3. Kalau pangkat 4 itu dia nanti pangkat 4. Nah, dia akan berlanjut seterusnya seperti itu. Untuk penjelasan cepatnya seperti itu. Oke, jadi kita lanjut langsung ke F4. Dari 0. Nah, berarti kan 3 dikalikan 2, 6 kan ya. Nah, tadi karena ini positif, sekarang negatif. Per 2 pangkat 4. Sama dengan min 6 per 16. Sama dengan dibagi 2. Min 3 per 8 harusnya. Min 3 per 8. Set. Min 3 per 8. Dan yang terakhir, turunan kelimanya. Sama dengan berarti 4 dikali 6, 24. Karena tadi dia negatif, sekarang sudah positif kembali. Dan 2 pangkat 5. Bertambah pangkatnya. 2 pangkat 5 berarti dengan 24 per 32. Sama dengan ini bisa ke pembagian kalau dia dibagi 4, keduanya berarti 6 per 8 berarti sama dengan 2. 6 per 8 berarti 3 per 4. Oh, berarti bisa langsung bagi 8, jadi 3 per 4 untuk turunan yang kelimanya. Oke, jadi itu untuk yang A. Kita lanjut untuk yang B, deret Maclaurin untuk fx. Deret Maclaurin untuk fx ya berarti. Nah, untuk deret Maclaurin itu sendiri, mana ya? Deret Maclaurin itu kan sebenarnya kasus khusus dari deret Taylor. Nah, kasus khusus dari deret Taylor. Nah, dia itu jadi kalau di rumusnya itu begini. Fx sama dengan F0. Nah, ini kita karena meminta deret Maclaurin-nya, berarti ide dari awal yang saya dapatkan itu adalah untuk dengan deret Taylor itu, dengan rumusnya kita tambahkan semuanya dengan tahingga. Nah, kita akan mencari polanya. Jadi nanti sehingga dia membuat suatu summation product gitu, summation notation yang dengan berbentuk sigma begitu. Coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, tadi kasnya F0 tambah turun pertamanya F aksun 0 ditambahkan dengan F3 dan ketiga dari 0 4 turunan keempatnya untuk F0 dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kita bisa langsung lanjut. Tadi F0-nya apa? Len 2. Len 2 ditambahkan dengan F0-nya itu kan tadi berapa ya? Setengah kalau tidak salah. Setengah ya, setengah X dikurangi 1/4 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambahkan dengan
hasilnya tadi itu adalah 1/4 lagi berarti ya. 1/4 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, dan bertambah terus sampai seterusnya. Tanda tambah di sini nanti akan ditambahkan dengan negatif, dikalikan dengan negatif ya. Baru lanjut negatif, positif, negatif, positif. Untuk polinomialnya sendiri. Nah, dari sini kita kan bisa sederhanakan lagi, lanjut. Dan 2 ditambah setengah X dikurangi 1/4 berarti kali 2 faktorial kan 2 kan ya, berarti 1/8 X faktorial X faktorial X kuadrat ditambahin 1/3 faktorial 3 kali 2 6 kali 4 24 di X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini kebentuk nih polanya nih. Tapi tidak berlaku untuk yang di len 2-nya saja. Mulai dari sini dia. Dari setengah X. Nah, untuk itu kita bisa membuat summation notation-nya itu, summation produknya. Jadi len 2 ditambah sigma dengan mulai dari n-nya sama dengan 1, kita mulai n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga nah, tak hingga dengan min 1 pangkat n plus 1 min satunya ini untuk yang membuat tanda itu ya, dikalikan X pangkat N, untuk yang bagian X ini X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya per 2 pangkat N dikalikan dengan N. Nah, ini dia untuk deret Maclaurin dari Fx ya, yaitu len 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan X pangkat n per 2 pangkat n dikali n. Kita lanjut untuk yang C. Untuk yang C ini apa ini? Tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2B. Selang kekonvergenan berarti menggunakan uji hasil. Nah, berarti kita membuat selang kekonvergenan. Konvergen. Konvergen. Konvergen, nah, selang konvergen. Kalau selang konvergen itu kita menggunakan uji row namanya. Jadi atau uji hasil bagi mutlak. Uji hasil bagi mutlak. Nah, ini kita menggunakan uji row ya. Jadi row untuk yang pertama itu dari kan itu dia nanti akan menggunakan limit, berarti AN, kita akan membutuhkan AN dan AN plus satunya. Kita mulai dari AN aja dulu ya. AN-nya itu kan tadi adalah nih
X pangkat N per 2 pangkat N kali N. Sama dengan X pangkat N per 2 pangkat N dikalikan dengan N. Nah, berarti kalau AN plus satunya gimana? Nah, berarti AN plus satunya X kali N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali N plus 1. Berarti sama dengan X pangkat N dikalikan dengan X lagi, dikalikan dengan X per 2 pangkat N dikalikan dengan 2 kali N plus 1. Oke. Lanjut ke zeronya, berarti limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 per AN. Nah, karena dia uji hasil bagi mutlak, tanda mutlaknya. Nah, berarti sama dengan X pangkat N kali X kali X per 2 pangkat N kali 2 kali N plus 1. Nah, karena ini keduanya berpecahan ya, AN dengan AN plus 1, jadi kita bisa langsung gunakan sifat pecahan itu ya. Kalau dia dikali, jadi dia dibalik gitu. Jadi dikalikan dengan AN yang dibalik gitu. Jadi 2 pangkat N dikali N. Per X pangkat N. Mutlak. Oke, dari sini kan kita, waduh ini sebenarnya pangkat N ya. Nah, sini kan kita bisa coret untuk eliminasi untuk yang X pangkat N, 2 pangkat N. Nah, itu saja ya. Jadi lanjut sama dengan limit N menuju tak hingga lat X per 2 dikalikan dengan N per N plus 1 mutlak. Sini kenapa saya membedakan? Karena kita nanti maunya adalah untuk mengeluarkan dari X per 2-nya ini. X per 2-nya ini, jadi yang mau kita hitung nanti fokusnya adalah, untuk limitnya adalah N per N plus 1 ini. Oke, kita lanjut sama dengan mutlak X per 2, kita mengeluarkan yang tadi, jadi dikalikan dengan limit N menuju tak hingga dari mutlak N per N plus 1. Nah, ini kan tak hingga kan ya. Tak hingga per tak hingga tambah 1. Berarti 1 dengan kita menganggap tak hingga ini kan suatu angka yang sangat besar, jadi kita mengasumsikannya dengan tak hingga. Nah, jadi anggap saja hanya pendekatan ke 1. Sama dengan mutlak X per 2 dikalikan dengan 1. Oke, kita lanjut. Sama dengan mutlak X per 2. Nah, ketemulah kita hasil daripada limitnya. Hasil dari uji raw-nya. Nah, kalau kita mau konvergen,
Kalau kita mau dia konvergen, nah maka row-nya itu harus kurang dari 1. Syaratnya adalah kurang dari 1. Nah, berarti min 1 mutlak dari X per 2 lebih dari min 1 kurang dari 1. Nah, sini karena ada duanya, kita bisa mengalihkan ke kedua ruas. Jadi, min 2 min X kurang dari X lebih dari min 2 dan kurang dari 2. Kenapa tanda mutlaknya hilang? Jadi dia itu maupun nanti tandanya negatif, dia itu tetap tidak akan mengubah daripada hasilnya ini. Dia tetap sama gitu hasilnya. Makanya mutlaknya hilang gitu. Oke, sehingga dia selangnya itu ada di min 2,2. Kita tinggal melakukan daripada uji titik nih. Uji sebaiknya di halaman selanjutnya saja. Uji titik. Uji titik. Nah, sebentar. Oke, kita lanjut ke uji titik yang tadi. Kita dapat adalah di min 2 dan 2. Kita uji dulu untuk yang X sama dengan min 2. Nah, kita masukkan ke ini. Mana tadi? Sigma N sama dengan 1. Oh, sebentar saya coba perbaiki dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini agak sulit untuk menggambarnya. Sigma mulai dari N sama dengan N sama dengan 1. Oke, dan ini menjadi hingga nah dari tadi persamaannya min 1 pangkat N plus 1 kalikan dengan xn per 2 pangkat N kalikan dengan N. Jadi kan ini kan sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju hingga min 1 pangkat N plus 1 per min 2. Ini pangkat harusnya ya. Pangkat N berarti di sini 2 min 2 pangkat N per 2 pangkat N kali N. Nah, di sini kita bisa mengeluarkan sebenarnya membagi jadi min 1 dikalikan 2. Tulis lagi sama dengan sigma N sama dengan 1 menuju hingga min 1 kali N plus 1 min 1 dikalikan 2 min 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N per 2 pangkat N kali N. Nah, ini kan bisa kita eliminasi kan ya. Nah, ini kan hasilnya jadinya sama dengan sigma N sama dengan 1
dan tak hingga menuju tak hingga min 1 pangkat n plus 1 min 1 pangkat n per n. Ntar ini saya nambah halaman lagi. Lanjut lagi ke bukti yang X sama dengan 2. Oh, tapi kita belum kasih kesimpulannya nih. Jadi kesimpulannya tuh ini kalau X min 2 kan hasilnya ini. Sigma N sama dengan 1 menuju T hingga min 1 pangkat N plus 1 dikali min 1 pangkat N per N. Nah, ini kan ini namanya itu deret, saya sini ya, tulis deret harmonik. Dan dia itu divergen. Dia divergen, tidak konvergen ya. Oke, jadi dia itu nanti dia akan divergen, deret akan divergen pada saat X sama dengan min 2. Kita lanjut untuk yang kedua, yaitu X-nya sama dengan 2. Berarti sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N plus 1 N plus 1 dikalikan dengan XN. Oh shoot. X pangkat N per 2 pangkat N per dikalikan dengan N. Nah, ini kan sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N plus 1 pangkat dikali 2 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan dengan N. Nah, ini kan bisa langsung kita eliminasi. Jadi hasilnya tuh nanti sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N plus 1 1 per N. Nah, ini kalau sebelum-sebelumnya yang diajari ini adalah deret ganti tanda harmonik. Kebalikan dari yang ini. Nah, jadi dia itu konvergen. Deret ganti tanda harmonik, dan dia ini konvergen ya. Jadi dia itu selangnya nanti itu sama dengan min 2, sampai 2 ya, selangnya tertutup. Nah, jadi dia itu nanti divergen pada saat dia X-nya sama dengan min 2 dan konvergen pada saat 2. Atau saya tulis saja ini. Divergen saat 2, saat X-nya 2, X-nya sama dengan min 2. Nah, dan konvergen saat X-nya sama dengan 2. Jadi ini adalah untuk selangnya.
atau bisa juga ditulis sebagai dari min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2, sama saja. Oke. Jadi itu yang jawaban untuk yang nomor C. Sekian dari saya Farid Malik Pirade untuk pengerjaan tugas sub CLO 312 untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Sekian dan terima kasih.